Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Senin, kemarin saya entry adalah hari Kamis. Jadi dari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Setelah 4 hari teman-teman. Ini naik ya, untuk SAU USD atau Gold naiknya pun lumayan tinggi teman-teman. Jadi ini adalah strategi trading di Gold atau SAU USD untuk bagaimana caranya masuk di waktu yang tepat teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia ya. Dan di broker XM ini teman-teman tersedia yang namanya kompetisi akun demo berhadiah puluhan ribu dolar. Caranya gimana? Kalian masuk aja ke personal area teman-teman. Kalian cek di sebelah kiri menu kompetisi ya. Kemudian kalian cari menu demo yang sedang berlangsung. Kemudian kalian bisa ikutin ya. Teman-teman mulai berkompetisi, kalian otomatis dapat akun demo, kalian tradingkan sebanyak mungkin, dan kalau kalian dapat juara, kalian dapat hadiah. Sesimpel itu ya. Oke ya teman ya, informasi selengkapnya kalian cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau entry market sekaligus saya mau sharing-sharing ke teman-teman ya. Dan ini adalah SAU USD atau Gold ya teman-teman. Nah di sini teman-teman saya entry posisi buy ya. Tadi saya sudah selesai analisa sebenarnya teman-teman ya. Jadi saya di sini tinggal sharing-sharing aja ke teman-teman semuanya. Sebenarnya teman-teman untuk strategi trading saya itu selalu sama teman-teman, yakni zona penting plus pola candlestick ya, time frame H4 plus D1 searah ya. Jadi 4 hal itu selalu saya pakai. Nah, di sini yang apa ya, sulitnya tuh kadang-kadang orang itu kurang teliti aja gitu. Mana sih sebenarnya zona penting itu gitu. Mana sih pola candlestick-nya kayak gitu ya. Sehingga pada saat momentum terjadi itu orang nggak notice gitu. Orang nggak ngeh kalau itu tuh sedang di zona penting. Jadi kalau bicara masalah zona penting, cara menentukan zona penting ya jeli-jelinya kita aja kayak gitu. Nah, seperti sekarang ini teman-teman, dia itu sebenarnya ada di zona support ya. Support, support, support. Ini sejajar teman-teman. Dan di sini pola candlestick-nya sudah terbentuk ya. Hammer sebelahnya buka naik. Ini di time frame D1 ya. Untuk pola candlestick-nya itu bisa di time frame D1, bisa di time frame H4, bebas. Yang jelas teman-teman, antara time frame D1 dan H4 signalnya itu nggak boleh berlawanan, seperti hari ini. Time frame D1 ada signal buy, time frame H4 dia bullish. It's okay, nggak ada signal sell juga di time frame H4. Jadi nggak masalah, gitu. Atau misalkan ya pola candlestick-nya di time frame H4. Nah, time frame D1-nya harus bullish juga kalau mau buy, kayak gitu. Itu kalau saya seperti itu, teman-teman. Jadi saya menyelaraskan beberapa hal tadi untuk melakukan entry. Resikonya gimana? Resikonya ya nunggunya agak lama, karena nunggu untuk selaras beberapa hal tadi itu agak sulit ya. Jadi memang benar-benar nunggu di zona penting pertama. Di zona penting nggak asal buy, nggak asal sell. Di zona penting tersebut sudah nyampe zona penting. Saya tunggu pola candlestick-nya. Ya, setelah pola candlestick-nya, saya harus mastiin kedua time frame ini searah. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, karena banyak dari teman-teman yang mengartikan tuh cuman secuil-secuil. Contoh, berarti kalau candlestick D1 hijau langsung buy aja ya Bang? Nggak gitu. Saya kan tadi bilang itu ini ya, urut gitu teman-teman, karena banyak komentar yang seperti itu. Bang, saya kok pola candlestick D1-nya hijau, saya buy kok jadi merah gitu. Ya karena memang nggak langsung di buy pada saat candlestick D1 hijau teman-teman. Tapi ya serangkaian tadi yang saya lakuin gitu. Cuman banyak komentar dari teman-teman tuh ngambil di ujung doang gitu. Ngambil enaknya doang. Oh ya candlestick ini hijau di buy itu. Ya nggak seperti itu bro. Kan kita juga harus lihat zona pentingnya. Itu kan penting banget ya. Di zona support kayak gini itu kan penting banget untuk beli di zona tersebut teman-teman ya. Tempat orang-orang beli. Tapi kita nggak usah ngedahuluin di sini, takutnya dia breakout ya. Makanya kita tunggu mulai naik dulu baru kita masuk kayak gitu teman-teman. Ya. Oke, teman-teman ya, ini tak skip dulu, tak kasih stop loss nanti apa itu namanya tak
Lanjut lagi ke teman-teman. Untuk SL-nya nggak perlu di sini kejauhan, cukup di sini saja. Oke, di luar D1 ya. 3305 gitu aja. Jadi di luar D1 kalau saya ngasih SL tuh. Kalau aduh ini mah kejauhan coy. 3307 ya. Kalau entry posisi buy, saya akan SL di luar D1 untuk ini teman-teman ya. Di bawahnya. Kalau saya sell di sini misalkan saya di luar D1 di atasnya sini. Gitu aja, simple. Saya patokannya D1-nya aja. Kenapa D1? Karena kalau D1 ini kan hijau ya posisinya. Ini masih oke kayak gitu. Untuk saya hold ya. Ini sudah mulai profit dikit-dikit $1 $2 ya. Tapi ketika D1-nya sudah jadi merah dan sudah mulai menekan ke bawah, itu kan artinya dominans hariannya berubah, teman-teman. Yang tadinya dominans pembelian ya, berubah jadi dominans penjualan. Di situ saya harus mulai khawatir dengan entry saya gitu. Nah, saya kan nggak bisa mantau secara manual ya, sudah saya batasin di sini aja ketika dominans penjualan terjadi gede ke bawah kayak gitu. Tapi bisa juga gitu diambil hasilnya terus naik lagi bisa juga itu whatever, terserah sama market. Berarti saya memang lagi nggak apa ya namanya lagi apa ya? Nggak momentum saya aja kayak gitu, teman-teman. Karena ya wajar aja kadang kena stop loss, kadang take profit, yang paling penting itu kan akunnya awet aja, Bro. Kalau akun kita awet tuh pasti bertumbuh, ya meskipun sedikit demi sedikit, tapi kalau, kadang profit banyak, kadang margin call kayak gitu percuma lah, percuma sekali, profit banyak tapi margin call tuh percuma. Jadi mendingan kita profit dikit, akunnya aman, awet untuk jangka panjang. Nah, ini sudah mulai dapat nih $16 ya. Ini kayaknya hasilnya sekitar 150-an dolar deh, teman-teman. Gak apa-apalah. Untuk khusus SAU USD memang saya agak ini gede. SL itu kadang-kadang 150, 200 kayak gitu SAU USD. Cuman kalau TP ya memang ya rata-rata di atas $600, 700, 1000 kayak gitu. Karena ini segini aja nanti profitnya udah banyak banget, teman-teman. Beneran, apalagi bisa naik segini itu udah panen ya. Oke teman-teman, saya skip dulu ya. Ini adalah hari Kamis jam 6 pagi, tanggalnya abain aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Senin. Kemarin saya entry adalah hari Kamis. Jadi dari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Setelah 4 hari teman-teman. Ini naik ya untuk SAU USD atau gold, naiknya pun lumayan tinggi teman-teman. Jadi ini adalah strategi trading di gold atau SAU USD untuk bagaimana caranya masuk di waktu yang tepat teman-teman. Ya, baik itu buy ataupun sell itu harus masuk di waktu yang tepat dengan stop loss yang bisa tipis ya dan keuntungannya kita maksimalin seperti itu ya. Oke, kesimpulannya begini ya teman-teman. Sebenarnya strategi trading saya itu gitu-gitu aja. Sama terus teman-teman. Yakni saya akan menunggu pertama di zona penting. Ini ya, kemarin itu saya masuk sebenarnya setelah dia rebound atau berdiri atau bangkit dari zona support. Jadi saya nggak akan buy persis di support, enggak teman-teman. Tapi nunggu dia bangkit, nunggu ada pola candlestick, saya baru masuk. Ya, jadi kalau zaman dulu waktu awal-awal saya trading, saya pending order di zona support langsung dan hasilnya itu babak belur teman-teman. Kalau sekarang saya nggak bisa seperti itu. Jadi saya nunggu di zona support, sampai zona support saya nunggu dia rebound dulu, sampai rebound ya, saya sampai dia bangkit, saya nunggu sampai ada pola candlestick-nya. Dan saya selarasin juga time frame H4 plus D1-nya. Gimana? Ribet? Iya, memang. Jadi saya memang harus memadukan beberapa hal.
Biar apa? Biar hasilnya benar-benar oke, teman-teman. Sebenarnya simpel aja sih, zona penting, pola candlestick, time frame H4 plus D1-nya satu arah, gitu doang. Cuman ya penerapannya memang harus benar-benar teliti. Terkadang seorang pemula itu nggak tahu kalau di sini itu daerah zona penting. Nah itu yang perlu dilatih, teman-teman. Itu yang jadi masalah. Yang kadang mereka tidak ngeh gitu, tidak notice, oh ya kalau sekarang tuh sebenarnya di zona penting itu nggak tahu gitu. Yang kadang-kadang malah salah tebak juga, zona zona yang nggak penting malah dianggap zona penting gitu. Nah, jadi teman-teman harus pandai-pandai melihat trendline, support resisten, itu ujung-ujungnya tuh dari arah mana gitu. Kalau dari kemarin kan udah jelas ya teman-teman, ini support, dia support, artinya apa? Support-supportnya makin naik di sini akan ngaceng gitu teman-teman. Cuman nggak tahu ngacengnya seberapa kuat gitu ya. Saya mau take profit dulu. Kebiasaan saya seperti itu teman-teman. Saya ngambil ujungnya doang dikit, ya tapi dikit pun juga udah banyak gitu. Contoh ya, saya dulu pernah entry di sini. Ini juga zona penting kalau ditarik dari sana. Zona penting saya ngambil trade dikit segini, akhirnya setelah itu terbang tinggi ya bodo amat gitu. Saya nggak trading ya, saya masuk lagi di sini ya. Ngambil dikit masih naik ya untungnya saya sudah TP dia drop. Nah, saya nggak trading untuk beberapa waktu ya teman-teman. Nah, baru masuk lagi di sini kemarin. Karena di sini itu nanggung ya. Nanggung saya nggak masuk H4 plus D1-nya tuh nggak masuk waktu itu. Nah, sekarang tuh baru masuk lagi. Jadi kayak gitulah teman-teman. Untuk teman-teman yang sering ngikutin saya pasti sudah paham. Dan BTW ini profit 1000. $1.100. SL-nya itu sekitar ini teman-teman. SL-nya sekitar 200 mungkin ya. Jadi ini hampir 6 kali SL sih jaraknya. Ya teman-teman lihat sendiri lah, SL-nya tipis gini. TP-nya 1, 2. Nah, ini banyak TP-nya longgar ya. Dan tips terakhir teman-teman, kalau memang lagi bener ya analisa kita, maksimalin aja kayak gini sampai berhari-hari. Ya tujuannya biar apa ya? Biar maksimal gitu. Biar kita tuh banyaknya tuh pas profit teman-teman, bukan banyaknya pas loss gitu. Jadi kalau profit dikit-dikit sekali loss gede banget ya percuma. Mendingan loss dikit-dikit tapi sekali profit gede banget gitu. Maksudnya gimana? Nggak apa-apa sering kena SL tapi sekali TP panjang gitu teman-teman. Gede gitu. Mendingan 3-4 kali SL nggak apa-apa, tapi kecil-kecil, tipis-tipis kayak saya tadi. Tapi yang kelima nih, TP-nya lebar gitu, profitnya lebar nggak apa-apa. Nah ini butuh mental juga sih untuk nahan sampai 4 hari kayak gini. Nah teman-teman ya latihan aja, karena yang namanya mental tuh nggak ada tipsnya, nggak ada obatnya, ya minum obat langsung mentalnya kuat nggak ada. Tapi mental itu terbentuk ya karena sering ngadepin market gitu, sering hold profit gitu. Kalau saya sih biasa aja gitu. Saya kalau belum profit masih sideways kadang ya, masih sideways gitu ya. Setelah 2 minggu baru naik TP bisa aja. Hold 2 minggu pun juga nggak masalah. Nggak ada tekanan sama sekali. Saya juga nggak butuh-butuh amat dari trading itu kan. Nah kuncinya seperti itu biar kita tenang tradingnya teman-teman. Mau hold seminggu pun nggak masalah gitu. Karena duit juga ada ya kan gitu. Tapi beda dengan orang yang tertekan. Wah ini harus TP, harus TP, harus segera WD, harus segera ngasilin uang. Kayak gitu malah babak belur teman-teman. Jadi trading itu jangan dijadikan tempat bergantung untuk hidup teman-teman. Berat sekali nanti. Contohnya ya kayak gini, 4 hari baru TP ini kan belum pasti. Nggak ada kepastian sama sekali nih gitu. Ketika kita menggantungkan hidup kita dengan trading. Jadi nggak bisa teman-teman gitu. Jadi kalau bisa ya keseharian kita tercukupi dari yang lain ataupun uang pegangan kita sendiri nih gitu. 6 bulan ke depan bulanan kita aman gitu ya. Jadi akun trading kita bisa trading santai 6 bulan ke depan juga gitu. Nah, baru teman-teman withdraw tuh 6 bulan ya punya pegangan uang kayak gitu ya. Baru trading lagi 6 bulan santai, nggak ada tekanan kayak gitu. Jadi kasih kelonggaran ya buat akun kita berkembang seenak dia ya. Karena kita nggak bisa pressure, nggak bisa tekan, wah hari ini harus profit, nggak bisa teman-teman. Oke ya teman-teman semuanya, jadi sekian dulu sharing kali ini, nanti next ya di video yang lain.